Dari dulu cuma lihat Los Angeles lewat film, video klip, sama media sosial orang. Tapi hari ini aku beneran di sini, LA. Kota yang katanya penuh mimpi, tapi juga bisa bikin hati campur aduk. Ini 12 hal terbaik yang bisa dilakukan di LA versiku. Let's go! Awalnya aku pikir ini bakal cuma jadi trip biasa, tapi ternyata LA punya kejutan yang bikin aku baper banget dan aku susah move on dari LA. Apaan sih? Ayo tonton sampai habis ya. Aku melakukan perjalanan darat dari Las Vegas ke LA. Sekitar 4 jam perjalanan plus 2 jam istirahat ngopi. Mampir juga di rest area untuk makan siang. Sepanjang perjalanan dari Las Vegas ke LA itu gersang gitu guys. Tapi karena ada salju, jadi ya lumayan lah ya bisa untuk cuci mata. Seru ya ternyata tiap state tuh punya ciri masing-masing. Akhirnya setelah hampir petang kami sampai juga di LA. Ini suasana seputaran hotel guys. Di sini aku akan ketemu temanku orang Indonesia yang tinggal di sini. Dan inilah daftar tempat yang menurutku harus dikunjungi ketika di LA. Mana saja itu? Besok paginya aku jalan kaki mau ngopi dan janjian ketemu temanku di dekat hotel. Setelah ngopi, dia mengantarku ke tempat pertama yang kalian bakal suka untuk belanja. Citadel Outlet. Ini adalah outlet mall atau pusat belanja diskon yang cukup terkenal di LA. Sekitar 15 menit dari downtown kalau nggak macet ya. Yang bikin unik bangunannya bergaya kastil kuno ala Timur Tengah. Di sini banyak barang branded dan diskon. Kalau nggak belanja bisa juga window shopping sambil cari inspirasi outfit ya. Ngopi atau makan siang santai juga bisa atau foto-foto lucu. Alternatif kedua selain Citadel adalah Grove. Di sini juga surganya belanja dan piknik. The Grove juga menyediakan berbagai pilihan tempat makan, mulai dari cepat saji sampai fine dining. The Grove adalah tempat yang cocok untuk kamu yang ingin menikmati suasana LA yang santai tapi stylish. Dengan berbagai pilihan belanja, kuliner, hiburan, dan spot foto yang menarik. Tempat ini worth it loh untuk dikunjungi baik bersama teman, keluarga, ataupun sendirian, gak apa-apa. Next, tempat ketiga adalah Hollywood Sign. Kayaknya highlight orang ke LA untuk pertama kali salah satunya pasti inilah ya, termasuk aku. Kenapa sih harus ke sini? Ya karena ini simbol ikonik Hollywood. Pemandangannya bagus, menarik untuk dikunjungi, dan lumayan juga hiking. Untuk menuju lokasi yang bagus, terus gratis. Kita nggak perlu bayar untuk ke tempat ini guys, meski parkirnya bayar juga sih. Bisa $6 atau 15 tergantung lamanya kamu di situ. Selanjutnya yang keempat adalah Griffith Observatory. Lokasinya nggak jauh dari Hollywood Sign, jadi bisa serangkaian jalan.
Dari observatorium, kamu bisa lihat panorama Los Angeles dari atas, ada cityscape, laut, dan kadang bisa lihat Catalina Island kalau cuaca cerah. Tempat ini juga salah satu viewpoint terbaik buat lihat Hollywood sign. Kamu juga bisa melihat bintang, planet, atau bulan lewat teleskop Zeiss yang legendaris, gratis. Jadi dengan mengunjungi Griffith Observatory itu one stop spot buat city view, foto, edukasi, dan healing. Hall of Fame. Ini harus banget sih karena Hall of Fame adalah simbolnya Hollywood dan industri hiburan dunia. Kamu literally jalan di atas nama-nama legenda film, musik, TV, radio, bahkan karakter fiksi. Yes, Mickey Mouse, Donald Duck juga ada. Siapa bintang pilihanmu nih? Lokasinya strategis banget, deketan sama TCL Chinese Theater, ada Dolby Theater, tempat Oscars, Madame Tussauds, dan El Capitan Theater. Jadi ramai banget di sana guys. So kita bisa sekalian wisata sejarah film dan hiburan. Gak semua tempat di LA bisa kasih kamu perasaan aku tuh beneran di Hollywood gitu loh. Walk of Fame ini ngasih kamu momen itu antara nostalgia, fun, dan kagum. Oh ya guys, hati-hati sama tour trap ya, karena banyak yang nawarin tour mahal atau foto bareng lalu mereka minta tips. Tapi tetap sopan kok, jangan lupa pakai sepatu nyaman ya, karena trotoarnya panjang banget. Kemana kita selanjutnya? LACMA. Kalau kamu suka seni dan estetika, LACMA atau Los Angeles County Museum of Art adalah tempat yang wajib dikunjungi pas di LA. Masuk ke area Urban Life di sini gratis. Jadi kalau nggak beli tiket masuk ke museum, tetap bisa kok foto-foto cantik. Beverly Hills, kenapa sih harus kesini? Jawabannya, buat ngerasain vibes eksklusif, elegan, dan super LA banget. Seneng dong lewat rumahnya selebritis dan para jutawan di sini. Meski terkenal glamor, Beverly Hills juga punya vibe tenang dan rapi banget. Beda dari downtown LA yang lebih sibuk. Santa Monica Pier. Santa Monica bukan cuma dermaga biasa, dia adalah simbol gaya hidup pantai California yang santai, penuh nostalgia, dan super vibrant. Kalau kamu lagi di LA, ini adalah tempat yang wajib banget kamu kunjungi. Apalagi buat konten yang penuh nuansa fun, retro, dan ikonik. Ada biang lala raksasa atau Ferris wheel yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Santa Monica Pier ini adalah ujung barat rute 66
Jalan legendaris yang membentang dari Chicago sampai LA. Jadi guys, berdiri di sini tuh kayak finishing a journey gitu loh. Simbolik banget buat para petualang. Pier ini punya vibe vintage yang kuat, karusel antik, retro, toko souvenir jadul. Jadi kayak kita itu berasa flashback ke masa kecil. Nah kalau kamu suka tema retro atau nostalgia untuk konten, ini tuh surga visual banget. Santa Monica Pier ini bukan cuma destinasi turis. Menurutku ini adalah tempat laut, budaya pop, sejarah, dan kesenangan ketemu dalam satu pengalaman yang lengkap. Perfecto. In-N-Out Burger. Nah, kalau kamu lagi di California, makan di In-N-Out Burger itu hampir kayak ritual wajib. Bukan cuma soal burgernya, tapi soal pengalaman khas West Coast yang sudah jadi bagian dari budaya pop Amerika. Ini dia alasan kenapa kamu harus coba makan di In-N-Out Burger setidaknya sekali dalam hidup. Gimana? Setuju nggak? Islamic Center. Sekolah di Islamic Center of Southern California atau ICSC ini adalah pilihan yang bukan cuma praktis, tapi juga sangat berkesan secara spiritual dan budaya. ICSC adalah salah satu masjid tertua dan paling aktif di California, tepatnya di wilayah Koreatown yang lokasinya strategis, jadi gampang banget dijangkau, bahkan pas kita lagi jalan-jalan di sekitar downtown. Universal Studios. Universal Studios yang berlokasi di Hollywood ini adalah tempat yang pas untuk merasakan suasana Hollywood asli. Dari ikon film, jalanan, sampai studio yang masih dipakai untuk produksi film sampai sekarang. Universal Studios Hollywood ini lebih dari sekedar taman hiburan. Ini adalah dunia fantasi film yang hidup. Kita itu seolah jadi bagian dari cerita-cerita ikonik dan menikmati pengalaman sinematik yang luar biasa. Kalau mau masuk guys, seharian tuh kayaknya nggak cukup ya, karena luas dan gede banget. Dengan wahana karakter dan pertunjukan yang seru, Universal Studios adalah destinasi yang cocok banget buat semua orang. Dari pecinta film sampai keluarga yang ingin bersenang-senang, termasuk kamu. Chinatown. Chinatown di LA adalah salah satu Chinatown tertua di Amerika. Meskipun terletak di pusat kota, tempat ini kayaknya beda gitu ya. Dari atmosfer modern LA, kamu bisa merasakan suasana khas Tiongkok lewat arsitektur, pasar, dan bahkan bahasa yang digunakan warga setempat. Vibes-nya tuh bener-bener bikin kamu kayak ke dunia yang beda gitu loh. Chinatown ini juga tempat yang tepat untuk cari barang-barang khas Tiongkok, mulai dari kerajinan tangan, lampion, teh, sampai barang antik. Kalau kamu suka shopping nih, pasti suka banget deh. Karena banyak toko-toko yang penuh dengan barang unik, kita juga bisa mengunjungi indoor market atau pasar tradisional yang penuh warna dan aroma yang khas. Jadi kalau mau belanja kebutuhan dapur, kayaknya semua kebutuhan itu terjawab dan tersedia di sini. Gimana? Asik kan? Nah itu dia guys, 12 hal seru yang wajib kamu coba di Los Angeles versiku. Dari exploring tempat ikonik kayak Hollywood Sign dan Santa Monica Pier,
sampai belanja kebutuhan dapur dan souvenir di Chinatown dan makan di In-N-Out Burger. LA punya segalanya buat kamu yang suka petualangan, seni, dan tentunya keseruan. Gimana, asik nggak? Kalau kamu punya tempat favorit lain di LA yang menurut kamu harus dikunjungi, tulis di kolom komentar ya. Aku suka banget dapat rekomendasi dari kalian loh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat lebih banyak tips perjalanan seru dan konten petualangan dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay awesome, stay adventurous, dan see you in LA again. Bye-bye, happy traveling!